Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim sama-sama tahu dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kata-kata bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari Allah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, kitalah yang dipilih untuk lahir di muka bumi dan mengemban amanah agar kita bisa berbakti, beribadah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat, untuk haji, untuk umrah, untuk bakti sama orang tua, untuk mengerjakan semua jenis ibadah baik yang wajib ataupun sunnah, serta kita meninggalkan semua larangan-larangan Sang Pencipta Allah. Hari ini pun kita berkumpul bersama-sama, dan tentu salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan tujuan kita diciptakan. Kita tahu haji dan umrah adalah bagian daripada rukun Islam. Kalau dibahas haji, maka umrah masuk dalamnya. Kalau dibahas umrah, haji masuk dalamnya. Sebagaimana nanti akan kita coba jelaskan kepada Bapak Ibu secara hukum syar'inya. Dan semoga Allah ikhlaskan niat sehingga ini dicatat pahala. Begitu juga dengan semua tamu-tamu yang datang tentunya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya kita berharap agar diberikan balasan sesuai yang sudah dijanjikan. Satu kali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salam. Dan salam Allah Subhanahu wa taala itu berarti lipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan, pembersihan dosa, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Tanpa mengulangi penghormatan untuk semua teman-teman yang hadir di sini, saya mewakili semua jajaran Uhud Tour, baik di pusat ataupun di cabang, mengucapkan kepada Bapak Ibu jazakumullah khairan sudah menjawab undangan kami ini. Dan secara khusus saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah menjadi partner kami, baik Dr. Fuad dari Kota Makassar, cabang Makassar, dan tadi Bapak Ibu sudah sempat ada cuplikan Dr. Aziz rahimahullah yang merupakan partnernya Dr. Fuad di Makassar. Ada satu pesan yang beliau sempat bahasakan, Dr. Fuad pun itu membahasakan ke saya, Dr. Aziz pun dulu rahimahullah seingat saya pernah mengucapkan ke saya, alhamdulillah dengan bukanya cabang Uhud ini akhirnya membuat volume kita datang ke Mekah dan Madinah lebih besar. Jadi lebih sering, berarti kita akan lebih sering mengerjakan ibadah tersebut. Kemudian begitu juga Pak Wimba, Masya Allah, jazakumullah khairan semuanya, sudah mempercayakan untuk membuka cabang di Balikpapan setelah ikut bersama kami juga. Waktu itu umrah plus Turki ya Pak? Ya. Dan akhirnya terfikir untuk membuka cabang di sana. Begitu juga dengan Dr. Subandi, dokter spesialis yang ada di Malang. Kemudian Dr. Krisno juga sempat hadir di kelas kami Ghazwa Academy, kemudian ikut bersama kami juga umroh akhir Ramadan. Kemudian juga ada Pak Hari yang juga merupakan jemaah haji kami, dan tentu juga kita sudah tahu owner dari Bandung ya, Bapak Heri Setiawan juga jemaah Uhud kami. Saya pribadi mengucapkan selain kami mewakili tadi teman-teman cabang ini kepada semua jemaah yang sudah hadir, terima kasih. Saya pun pribadi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua teman-teman yang sudah bersedia untuk menjadi partner bisnis kami. Semoga apa yang diharapkan agar kita sama-sama mendapatkan pahala dengan cara mengumrohkan dan menghajikan jemaah Indonesia secara khusus tentunya. Dan Uhud Tour juga ini sudah coba lintas negara. Kita akan ada insya Allah cabang-cabang dari seluruh dunia, ada perwakilan dari Eropa nanti, ada perwakilan dari Amerika, dan tentu awalnya masih fokus kepada orang-orang Indonesia yang di sana sudah ada koordinator-koordinator nanti yang siap menjalankan, sehingga nanti tinggal melihat jadwal dari Indonesia, mereka pun berangkat dari wilayah masing-masing lalu mengikuti paket lengkap di sana bersama kita.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Uhud Tour ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Rahmat, ya saya juga perlu mengucapkan terima kasih jazakallah khair kepada Ustaz Rahmat Pararangin. Beliau adalah sahabat saya sekaligus menjadi GM untuk semua unit usaha kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah beberapa perusahaan dan juga yayasan sosial di pundak kami, dan nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa kok begitu banyak unit-unit usaha yang coba dikembangkan, diantaranya Uhud Tour. Dan juga untuk semua staf Uhud Tour, di sini ada Mas Roni, ada Mas Ari, ada Mas Imran, ada Mas Bembi, dan semua teman-teman yang sudah partisipasi sehingga terlaksana dengan baik grand opening daripada Uhud Tour Bandung ini. Semoga Allah ikhlaskan niat dan menjadi sumber pahala. Dan semua teman-teman yang sudah terlibat, yang mungkin belum saya sebutkan namanya, semoga ini semua menjadi pahala buat kita semuanya. Allahumma amin. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit bercerita dulu tentang masalah histori pribadi saya sebenarnya. Saya pribadi termasuk orang yang sangat gemar dengan sejarah Nabi. Saya sangat gemar sekali. Dan Alhamdulillah secara nasional, mungkin kalau orang mengenal pertama kali dakwah kami itu dari Sirah Nabawiyah. Cukup banyak tentunya yang sudah tersebar di sana sini. Ada teman-teman kita yang sudah mengambil cuplikan tertentu, kemudian mereka angkat di media mereka lagi lalu disebarluaskan, tapi yang lengkap ada di playlist YouTube kami tentunya. Dan itulah ceramah yang paling banyak dikenal awalnya ya di Indonesia ini. Dan memang saya pribadi suka sekali dan saya sangat menjiwai itu. Saya sangat menjiwai itu. Nah, salah satu yang memotivasi saya dari Sirah Nabawiyah itu adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita rentet histori hidup beliau sebelum jadi Nabi, kita mulai saja dari umur 8 tahun. Setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal, beliau disponsori oleh pamannya Abu Talib, masih 8 tahun ya. Dan waktu itu Abu Talib ini kebetulan orang yang miskin, keturunannya banyak. Maka Nabi Muhammad SAW dipaksa tanda kutip oleh keadaan di saat itu untuk mulai berpikir bagaimana punya sumber income supaya bisa membiayai diri beliau dan juga membantu pamannya yang beliau ikut numpang tinggal di situ. Maka perlu kita garis bawahi, Nabi Muhammad SAW mulai mencari sumber income pendapatan, artinya sudah mulai punya kreativitas, mulai terjun ke lapangan untuk banting tulang kalau kita biasa bahasakan, agar bisa hidup mandiri dan tidak mengemis, itu di umur 8 tahun. Dan walaupun profesi beliau pada saat itu adalah sebagai pengembala domba, maka perlu kita adil melihat profesi ini di masa itu. Profesi mengembala domba ini Bapak Ibu sekalian jangan dipandang dengan keadaan Anda sekarang. Mungkin kalau kita di kota Bandung, di Jakarta, di Balikpapan, di Makassar, di kota-kota metropolitan yang besar, mungkin kita anggap pengembala kambing apa sih gitu ya. Kita seakan-akan tanda kutip menganggap itu profesi mungkin orang yang di pedalaman. Tetapi di masa itu ya, adalah profesi yang paling populer di masa itu. Jadi orang kalau mau cepat punya pendapatan dan modalnya harus terpercaya, maka dia menjadi pengembala kambing. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti pernah mengembala kambing. Orang-orang Mekah waktu itu tidak ada satupun di antara masyarakatnya kecuali punya kambing dan mereka butuh merawatnya. Maka diamanahkanlah kepada pengembala-pengembala ini yang dibayar harian. Biasanya hitungannya per ekor dari domba tersebut dibayar per hari. Maka dengan itu Nabi SAW kebetulan memang dipercaya, beliau pun akhirnya menjaga gembalaan tersebut dan itu menjadi sumber income harian. Secara otomatis beliau bisa membiayai hidupnya dan bisa membiayai Abu Talib dan juga anak-anak Abu Talib. Profesi ini berjalan dari umur 8 dalam sebuah riwayat sampai 21 tahun. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat dari umur 8 sampai 25 tahun. Kalau kita lihat misalnya angka 8 tahun sampai 25, selisihnya itu berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun Nabi Muhammad SAW bekerja menjadi pengembala kambing. Bukan secara substansial gembala kambing yang kita bahas, tapi bagaimana beliau bekerja dan punya income. Ya. Berarti di situ ada bahas tentang masalah etos kerja, ada bahas tentang masalah entrepreneurship. Ya. Dan ini berarti menandakan dari kecil Allah sudah melatih beliau untuk itu. Di umur 25 tahun, beliau melihat
perlu mengembangkan profesinya. Jadi belum jadi nabi, karena jadi nabi umur 40 tahun. Lalu beliau melihat ternyata pejabat atau tokoh-tokoh Mekah pada saat itu, bukan pejabat ya, karena belum ada pemerintahan resmi kayak kita sekarang. Jadi pada saat itu tokoh-tokoh masyarakat, rata-rata yang kaya raya itu adalah pengusaha-pengusaha. Dan mereka sistem bisnisnya waktu itu cuma satu. Mereka bawa uang cash, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Palestina, Lebanon, Syria dan Jordania, 4 negara. Sekarang kalau dulu negeri Syam. Mereka bawa uang cash, emas dan perak ke negeri Syam. Lalu mereka beli barang dagangan, lalu mereka bawa kembali ke Mekah, lalu diperjualbelikan. Habis itu untung uangnya dikumpulkan lagi, bawa lagi uang cash ke negeri Syam, begitu seterusnya. Itu yang Allah singgung dalam Al-Quran, lihlatas syita'i was saif. Perjalanan Quraisy pada musim dingin dan musim panas gitu ya, itu untuk berdagang. Yang jelas Nabi Muhammad SAW karena sangat terpercaya, beliau punya julukan waktu itu As-Sadiqul Amin. Orang yang sangat jujur dan terpercaya gitu ya. Maka waktu beliau menawarkan diri untuk menerima investasi di umur 25 tahun, hampir seluruh masyarakat Mekah menitipkan hartanya, termasuk Khadijah yang merupakan wanita atau masyarakat Mekah terkaya pada saat itu. Pendapat yang paling kuat, Khadijah itu termasuk penduduk Mekah yang paling kaya. Jadi bukan cuma di kalangan wanita, tapi semua satu Mekah itu tidak ada yang mengalahkan banyaknya hartanya Khadijah. Dan beliau suka sekali menitipkan hartanya ke banyak orang-orang untuk investasi. Waktu beliau dengar Nabi Muhammad SAW membuka peluang investasi, siapa yang mau titip silakan, maka beliau menitipkan hartanya bersama dengan orang-orang yang lainnya. Lalu beliau titipkan ada satu pembantu atau tangan kanannya namanya Maisarah, disuruh ikutin Nabi SAW, lihat bagaimana cara dia berbisnis, muamalah dia dengan orang seperti apa. Intinya semua data detail Khadijah minta agar dibawa informasi lengkap setelah pulang nanti dari perjalanan bisnis yang pertama. Nabi SAW lalu membawa harta yang sangat banyak, tapi beliau mengembangkan satu metode bisnis di saat itu yang merupakan inovasi yang sangat bagus. Apa itu? Kalau seluruh pengusaha-pengusaha Mekah membawa uang cash ke negeri Syam untuk beli barang, kemudian nanti dibawalah barang tersebut menuju ke Mekah, baru nanti kalau untung uang cash dibawa lagi ke negeri Syam, maka beliau ubah polanya. Polanya adalah beliau menghabiskan semua dana investasi di Mekah, beli produk lokal Mekah, kemudian beliau menuju ke negeri Syam bukan bawa uang cash tapi bawa produk lokal. Yang mungkin selama ini negeri Syam belum pernah dengar kalau penduduk Mekah itu punya produk lokal. Setelah itu dijual di negeri Syam, untung dibeli produk negeri Syam lalu dibawa ke Mekah. Sehingga dengan ini Nabi SAW untung 2 kali. Dan salah satu rahasia kenapa Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW, dan perlu anda garis bawahi, yang minta menikah adalah Khadijah. Karena beliau pengusaha sukses, beliau lihat ini potensi yang sangat besar pada diri anak muda ini. Maka beliau tidak malu di umur 40 tahun pun untuk menawarkan diri menikah dengan Nabi SAW pada saat beliau itu umurnya cuma 25 tahun. Lalu dibicarakanlah sama seorang sahabiatnya atau sahabat dia bernama Nafisa yang kemudian menegosiasi dengan Nabi SAW dan terjadilah pernikahan di saat itu. Dan Nabi SAW terus jadi pengusaha sampai umur 40 tahun. Ya, kita kalau rentet dari 8 tahun sampai 40 tahun Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih berarti ada berapa tahun itu? Ya, dari umur 8 sampai umur 40 tahun ya. Kalau kita kurangin 40 dikurang 8, itu ada 32 tahun kurang lebih ya. Di mana Nabi SAW habiskan itu untuk bisnis. Nah ini jarang sekali disentuh oleh kaum muslimin terutama para da'i-da'i. Mereka lebih banyak masuk ke fase setelah Nabi dinobatkan jadi Nabi. Umur 40 tahun sampai umur 63 tahun. Kalau kita lihat fase jadi Nabi dan menyampaikan risalah ini adalah 23 tahun. Fase dihabiskan untuk sebelum itu dan membangun pribadi-pribadi sehingga nanti pada saat jadi Nabi siap untuk mengatur perekonomian, mengatur kehidupan bermasyarakat, berpolitik, itu adalah dibangun justru sebelumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejadian-kejadian hidup beliau. Nah ini juga tidak boleh dilupakan karena masa ini lebih banyak. Maka ini termasuk memotivasi saya pribadi, saya melihat kenapa selalu dai itu kesannya hidup dari amplop ceramah. Sehingga akhirnya ceramah itu mohon maaf di beberapa keadaan itu karena di alam kami tahu biasanya bisa dibeli. Misal
seseorang kaya atau pejabat mengundang seorang dai lalu dia mengatakan, Ustadz tolong bahas ini, jangan bahas yang ini. Misal, dia bisa membeli agama tersebut tanda kutip seperti apa yang dia mau. Kenapa? Karena dia pikir dakwah itu dibayar. Saya terganggu dengan ini. Saya merasa kenapa harus seperti ini. Saya ingat betul waktu awal saya balik dari kota Madinah dulu, habis kuliah S1, 1998 waktu itu. Kemudian saya bertemu dengan sepupu ayah saya kebetulan dan beliau salah satu dirut utama satu perusahaan asing di Jakarta. Waktu itu masih pertama-tama keluar handphone. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau yang sudah sepuh tahun 98 ini itu awal-awal keluar handphone waktu itu ya. Lalu saya sempat main ke kantor beliau karena menyampaikan pesan ayah saya. Lalu kemudian dia bilang sama stafnya, coba belikan satu handphone buat Ustadz ini, ada ponakan saya gitu. Lalu kemudian stafnya telepon atau datang balik ke ruangan lalu mengatakan, handphone apa? Ya handphone apa saja lah yang penting buat Ustadz. Maksudnya dia itu yang saya tangkap adalah, ya Ustadz itu tidak butuh handphone yang bagus-bagus, biasa aja gitu ya. Saya sempat tanda kutip itu menjadi cambukan buat diri saya. Kenapa selalu Ustadz ini ada kesannya direndahkan? Kenapa justru bukannya mereka itu pewaris para nabi dimuliakan? Sementara kalau dimuliakan maka ilmunya pun akan termuliakan dan akan lebih mudah untuk diterima. Ini Bapak Ibu sekalian tolok ukur awal kenapa saya terfikir untuk buka usaha. Mungkin tidak semua ustadz-ustadz buka usaha dan mungkin juga saya bukan pengusaha yang sukses mungkin seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin ada yang jauh lebih sukses. Tapi saya cuma ingin berbagi awal kami membuka usaha-usaha ini justru untuk itu. Dan satu sisi yang lain saya melihat Islam tidak pernah membatasi inovasi kita, kreativitas kita, tidak pernah dibatasi. Oleh karena itu saya coba selalu kreatif dalam masalah di media dakwah. Di media dakwah kami alhamdulillah menjadi tolok ukur banyak di antara dai-dai kita. Dulu waktu tahun 2013 ya, seingat saya waktu itu sekitar 12-13 tahun yang lalu awal kami masuk di YouTube, itu belum ada ceramah. Kalau kita buka YouTube di masa itu adanya cuplikan film semuanya, ya cuplikan-cuplikan yang jelas jauh dari agama. Waktu itu awal kami masuk ke sana mungkin masih 50-100 orang yang nonton. Tapi alhamdulillah kita komitmen, kita coba dan sekarang alhamdulillah media itu terbuka untuk dakwah. Dan sekarang media sudah tidak asing untuk dakwah. Contohnya, kemudian juga dalam masalah bisnis. Mungkin teman-teman yang bergabung di kantor termasuk Ustaz Rahmat tahu, saya alhamdulillah termasuk orang yang punya sifat detail. Saya sangat suka dengan hal-hal yang detail. Di rumah pun begitu, kalau mungkin ada ibu-ibu yang kenal keluarga kami bisa ditanyakan. Saya kalau masuk di rumah tuh mata saya selalu melihat secara detail. Misalnya sedikit ada yang berantakan, saya langsung ingatkan. Ada warna yang kurang pas, biasa saya ingatkan. Maka ini saya juga terapkan di kantor. Makanya dari hal-hal yang kecil saya terlibat semuanya. Termasuk Bapak Ibu kalau lihat perlengkapan kami, ini perlengkapan memang yang saya pilih secara detail gitu ya. Sampai hal-hal yang tidak masuk dalam program banyak travel itu kita adakan. Ya adanya Medikur misalnya untuk potong kuku yang memang pasti dibutuhkan untuk jemaah haji, jemaah umroh dengan logo Uhud Tour, adanya tas sepatu, adanya selalu kita inovasi koper-koper kita, tas-tas kita untuk selalu lebih bagus dari sebelumnya dengan tujuan karena banyak travel punya prinsip yang penting hemat, yang penting jemaah bisa tiba di Mekah dan Madinah. Ini yang saya tolak sekali prinsipnya. Kalau tadi Ustaz Rahmat sempat singgung prinsip dasar yang kami bangun, kenyamanan Anda adalah target utama kami, maka itu yang saya inginkan. Saya ingin jemaah kita berangkat dalam kondisi nyaman dari sisi ibadah, nyaman dari sisi fasilitasnya. Dan kita betul-betul memberikan fasilitas yang coba maksimal. Gitu kan. Apa saya waktu pertama dirikan Uhud Tour tahun 2017 dengan izin Allah SWT, maka meeting pertama saya membahasakan kepada teman-teman di manajemen, saya tidak ingin travel ini masuk ke satu upaya oleh yang digeluti oleh travel umumnya dari kesalahan-kesalahan yang mereka telah lalui. Tapi saya ingin cari travel yang paling sukses di waktu itu. Mana travelnya, datangkan nama-namanya, lalu kita mulai garis start dari apa yang sudah mereka lakukan akhir, inovasi terakhir mereka. Sehingga tahun 2017 itu kita sudah bisa langsung survive untuk masuk ke perlengkapan yang bagus, juga ke paket-paket yang bagus. Ya, kita berusaha tadi seperti Ustaz Rahmat singgung penerbangan, saya selalu pikir harus ada yang direct supaya tidak capek jemaahnya. Kalau kita mau pakai penerbangan Uni Emirat Arab, kita mau pakai Qatar Air, kita mau pakai penerbangan yang lain bisa. Sebenarnya walaupun pesawatnya kadang-kadang ada yang lebih bagus, tapi tidak direct, membuat jemaah cukup capek. Penerbangan
ke negara itu sudah makan 8 sampai 9 jam, belum transitnya 3-4 jam, belum lagi menuju ke Saudi dan seterusnya ya. Kecuali memang kalau kita ada negeri plus, seperti contoh pada saat kita ke Aqsa atau kita ke Turki ya. Kemarin atau tadi teman-teman bisa lihat cuplikan kita ke Aqsa sekitar 3 bulan yang lalu, tanggal 24 Oktober seingat saya. Waktu itu kita berangkat umroh plus Aqsa, setahun saya buat 2 kali, di bulan Oktober sama di pertengahan Ramadan. Kalau yang bersama saya, tidak bersama saya juga tentunya ada penerbangan plus Aqsa-nya. Ini Bapak Ibu sekalian, memang kita pilih Saudi Airline karena Jordan Air itu sudah tidak masuk di Indonesia. Kita akhirnya terpaksa transit di Jeddah, tapi tujuannya transitnya cuma sekali ke Jeddah, lalu Jeddah ke Amman. Setelah pulang dari Aqsa, nanti kita akan naik Saudi Airline direct ke Madinah atau ke Jeddah, pulangnya sudah langsung direct ke Jakarta. Betul juga pada saat ke Turki kemarin, ini 2 program unggulan Uhud plus Aqsa sama plus Turki. Maka kita juga pakai Saudi Airline, tujuannya agar memang kita transit di Jeddah, tapi kita menyiapkan lounge buat bisnis kelas, kemudian juga kita tempatkan jemaah di restoran Al-Baik di Jeddah. Memang banyak orang kita suka makan Al-Baik. Lalu kemudian kita menuju ke Turki, nanti kalau pulangnya itu lebih mudah. Memang dia ada transit di awal pergi. Kalau kita pakai Turkish Air, perginya direct 13 jam, tapi pulangnya nanti dari Jeddah, kita nggak langsung ke Jakarta, tapi dari Jeddah ke Istanbul dulu, 3 jam ke atas, baru kita pulang ke Jakarta. Jadi lebih letih jemaahnya. Semua ini dari hasil pengalaman Bapak Ibu sekalian, dari hasil pengalaman. Jadi kita tidak pakai lagi koper yang kain, yang penting murah, gitu kan. Sehingga jemaah pakai sekali, pulangnya udah nggak dipakai lagi. Tapi kami berharap koper ini secara bisnis pun kami berpikir bagaimana tetap bisa dipakai walaupun sudah pulang dan dia penerbangan domestik misalnya. Jadi koper ini tetap dia rasa ada manfaatnya gitu ya, besar manfaatnya, sehingga juga jadi promosi buat kita sebenarnya. Ini hal-hal yang kita pikirkan secara detail dan alhamdulillah tidak pernah berhenti kita coba kembangkan inovasi-inovasi yang ada dan kreativitas yang ada. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan. Saya juga termasuk membantah prinsip dasar yang penting sampai ke Madinah dan Mekah. Gak penting hotelnya, yang penting sampai ke Mekah Madinah. Banyak orang kita dikenal begitu ya, hasil survei lapangannya. Kalau pertama mau daftar umroh haji, yang penting lihat flyernya mana yang paling murah itu yang diambil. Tanpa memikirkan hotelnya jauh atau dekat, nanti makannya cukup atau tidak gitu ya, istirahat cukup atau tidak. Ini salah sekali. Kami berharap Uhud Tour ini membawa jemaah, pergi hari ini, minggu depan dia pulang kita ajak umroh lagi dia mau. Karena dia pergi ke hotel yang nyaman, dia pakai fasilitas bus dan transportasi yang nyaman, makanannya full board di hotel. Jadi kita tidak perlu catering dari luar. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah pakai travel lain, saya juga pernah sebelum ada Uhud Tour pakai travel lain. Untuk menghemat, mereka ambil catering Indonesia yang ada di Madinah atau di Mekah. Memang lebih murah, jauh lebih murah. 1 kali makan full board di hotel-hotel bintang 5 antara 200 sampai 250 real biayanya. Itu HPP-nya. Kita bayar untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau kita ambil catering di luar mungkin 50-60 real. Selisihnya jauh sekali. Berapa banyak keuntungan didapatkan oleh travel. Tapi makannya ya nasi goreng, tempe, sambal, gitu kan. Sedikit kuah misalnya. Hotelnya jauh. Bukan kita mengurangi kadar penghormatan terhadap makanan ini, tapi Bapak Ibu sekalian, Anda butuh energi ekstra di sana. Jangan sampai Anda makan, kemudian Anda sakit atau Anda kehabisan makanan karena memang terbatas cateringnya. Hanya 50 orang nggak dilebihkan misalnya. Tapi kalau full board di hotel, kita lebihkan memang anggarannya, tetapi Anda puas, Anda sehat. Ya. Beberapa jemaah Uhud memberikan testimoni ke saya mengatakan, Ustadz, saya dulu kalau datang di Mekah sama Madinah pakai travel lain, saya masih harus sibuk cari restoran di luar. Tapi setelah Uhud Tour saya nggak pikir lagi cari restoran karena selalu kenyang. Makanannya selalu macam-macam gitu kan. Full board internasional, apalagi kalau paket platinum sama gold. Memang makan pagi, makan siang, makan malam semuanya internasional. Jadi kita tidak ada keluhan lagi ya. Bukan tidak boleh beli makanan di luar, tapi sudah nggak butuh, udah kenyang bahkan beli berlebih gitu ya. Contohnya. Transportasi juga saya sangat detail memilihnya Bapak Ibu sekalian. Untuk paket platinum, tadi sempat diberikan gambaran foto Ustadz Rahmat, bisa dilihatkan bus VIP-nya ya. Bus ini Bapak Ibu sekalian, saya pilih bus yang mungkin kalau sebatas yang saya tahu, kalau kami bicara dengan travel map, perusahaan-perusahaan bus di sana, mereka mengatakan belum ada travel Indonesia yang datang kepada kami.
Bus ini Bapak Ibu sekalian kita ambil yang 3 seat, bisa dilihat 1 sama 2 seat kiri kanan. Tolong ditahan dulu videonya, diperlihatkan ini bukan yang ini, yang sebelumnya yang diperlihatkan 3 seatnya. Ini juga dulu tolong sebentar dilihatkan, ini juga salah satunya Bapak Ibu sekalian. Coba gambar yang tadi sebelumnya, selain kursi 3 seat ya, dan 3 seat ini Bapak Ibu sekalian seperti Anda duduk di bisnis kelas. 1 orang duduk sendiri, sebelahnya 2 orang. Dan jarak antara kursi itu sangat jauh jaraknya. Bahkan bisa seperti kita di bisnis kelas kalau mau istirahat bisa. Semua ini 1 dan 2 seat. Ini hanya 30 seat saja. Semua platinum pasti pakai bus ini. Maaf, ini ada banyak sekali jemaah kami yang dari travel sudah senior gitu ya. Sudah puluhan tahun di Indonesia. Mereka coba Uhud lalu mereka mengatakan, Ustadz saya tidak pernah pindah dari travel itu karena fasilitasnya. Tapi saya belum pernah lihat disiapkan bus seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kami mau, kami bisa siapkan bus yang 50 seat yang kayak biasa Bapak Ibu tahu, 2-2 dan agak dekat jarak duduknya, itu bisa saja. Itu kami pakai hanya di paket bronze sama gold. Kalau di platinum kita berikan yang terbaik juga, kita berikan lebih baik. Tentu tidak bisa semuanya kita kasih ini karena harganya jauh lebih mahal. Mungkin kalau bus-bus biasa bisa 2.000, 2.500 real, ini bisa 12.000 real. Selisihnya sangat jauh gitu ya. Yang kalau hitungan akumulasi sudah puluhan sampai ratusan juta. Kalau secara detail kita gabungkan semuanya. Ya. Sama juga busnya, cuplikan yang sudah tadi, kita selalu memberikan stiker. Sehingga Bapak Ibu sebagai jemaah tidak lagi bingung, bus saya bus yang mana? Ada bus nomor 1, bus nomor 2, tertulis Uhud Tour, ada nomor call center. Jadi sebenarnya sangat mudah jemaah tahu, oh itu busnya Uhud, orang tahu. Ya. Jadi ini lebih mudah daripada hanya sekedar dipasang stiker kecil di depan. Ini bus nomor 1, harus mutawif lagi sibuk untuk menyampaikan kepada jemaah. Ini untuk pasang stiker Bapak Ibu sekalian, biayanya nggak kecil, biasanya sangat besar ya. Untuk pasang stiker 1 bus saja bisa 8.000 realan. Ya. Sebenarnya 8.000 kalau kali 4.500 kita bisa hemat puluhan juta. Saya bisa saja nggak pasang ini, ya udah, pokoknya ini jemaah busnya ya Bapak Ibu sekalian, kenali ya. Mutawif tinggal cari seperti bus-bus travel yang lain, tapi enggak. Bagi saya ini satu inovasi yang harus dikembangkan walaupun keluar biaya, tapi jemaah merasa nyaman, ya. Jemaah merasa nyaman. Ini masalah transportasi. Begitu juga dengan tadi kita kalau kembali ke pakaian, yang saya pakai ini memang sengaja saya pilih untuk Bapak gamis, seperti di patung ini misalnya hitam putih, ciri khas kita bedain di warna. Kalau platinum hitam putih, kalau gold itu adalah warna coklat tua, yang dominan dan coklat muda lengannya. Kalau yang bronze kita balik dengan gold, coklat muda dominan dan coklat tua yang bagian pundaknya. Kalau Anda lihat paket bronze kami pun yang biasa orang-orang bintang 3, kita pakai di Mekah itu Hotel Syuhada. Anda bisa searching Hotel Syuhada itu antara bintang 4 sampai bintang 5. Di Madinah pun kita sama fasilitasnya, kita pakai yang ya memuaskan walaupun itu paket bronze-nya gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat ada harga 30 jutaan paket bronze kita, itu kalau coba paket bronze kita insya Allah tidak akan kecewa karena memang kita coba pakai tempat-tempat dan fasilitas yang layak gitu ya, yang juga bisa dijadikan sebagai pegangan walaupun dia paket lebih murah. Ya, kalau saya memang selama ini hanya membimbing paket platinum karena saya berharap agar kaum muslimin mau Bapak Ibu sekalian bertransaksi dengan Allah yang terbaik buat diri dia. Itu sebenarnya. Dan alhamdulillah kita selalu inovasi segala macam hal. Sama kalau Anda masuk di lounge di bandara, saya lihat banyak travel mereka langsung saja dari depan disambut lalu dibawa ke gate penerbangan. Kalau kami siapkan mana lounge yang terbaik di bandara, saya suruh manajemen cari. Kita temukan Safir sekarang, ada Safir lounge, semuanya masuk ke Safir, gitu kan. Jadi memang mereka mendapatkan fasilitas yang baik. Intinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di Uhud ini saya coba menyatukan 2 hal. Kenyamanan fasilitas dan kenyamanan ibadah. Fasilitas insya Allah yang sudah pernah coba mungkin tidak asing dengan itu, saya betul-betul membahasakan sama teman-teman manajemen, bahkan saya bahasakan kepada beberapa jemaah. Saya berharap sebenarnya uang jemaah ini kembali ke jemaah. Margin yang kita ambil itu antara 9 sampai 10%. Jadi kalau paket misalnya 37 juta, ya 3.700.000-nya. Itu sangat wajar untuk melayani Anda selama 9 hari. Sisanya kita kembalikan ke fasilitas jemaah, gitu kan? Karena memang kita coba memberikan kenyamanan, gitu ya. Sebagaimana saya bilang tadi, saya berharap jemaah berangkat sekarang, kita ajak minggu depan dia umroh, oke. Dia selama di sana sehat terus, karena makanannya juga pas, enak. Hotelnya dekat dengan masjid, bolak-balik masjid juga nyaman, gitu ya.
Nah seperti itulah kurang lebih fasilitas yang semuanya coba kita berikan. Dari sisi spiritualnya saya bimbing sendiri. Kalau yang bersama saya biasanya kalau saya berangkat, tadi Ustaz Rahmat sudah sampaikan yang terdekat nanti di awal Ramadan 15 Februari itu 3 hari kurang lebih sebelum Ramadan. Tujuannya agar jemaah adaptasi dulu dengan cuaca. Di Uhud Tour juga perlu Bapak Ibu tahu kami sangat menolak program Jakarta Jeddah langsung umroh. Insya Allah Anda tidak temukan di Uhud paket ini. Ya, karena 9 jam penerbangan ke Jeddah, terus lewat imigrasi sejam sampai 2 jam, naik mobil bus lagi ke Mekah 2 jam, lalu umroh lagi 4-5 jam, ini berapa jam jemaah harus ya berusaha gitu kan, susah, kecuali dia minta privat sendiri. Kalau Uhud selalu saya suruh minta cari pesawat direct dari Jakarta ke Madinah, Jakarta Madinah. Kalau betul-betul kita nggak dapat Jakarta Madinah lagi full, kita ambil Jakarta Jeddah, diberikan kereta cepat Jeddah Madinah, tetap ke Madinah dulu. Supaya jemaah adaptasi dulu dengan cuaca, mereka berangkat dengan baju seragam travel. Karena Saudi mau nggak mau kita terima nggak terima, memang mereka lebih mundur 4 jam. Artinya kalau Isya di sana jam 8 malam, itu sudah jam 12 malam waktu di Indonesia. Tidak semua jemaah bisa adaptasi dengan ini. Tapi kalau 2-3 hari mereka sudah terbiasa. Ini termasuk kenyamanan yang kita perhatikan baik-baik. Jadi jemaah masuk dulu ke Madinah, mereka adaptasi dulu dengan cuaca, adaptasi dengan waktu, ya. Kemudian baru kita menuju ke Mekah. Nah makanya di awal Ramadan kita paketnya 15 Februari itu rencananya kalau kalender itu kan Ramadan 18 Februari. Jadi kita adaptasi dulu, kita masih bisa jemaah masih bisa makan belum puasa, kita city tour juga. Mungkin karena cuaca khawatirnya haus dan segala macam karena city tour, maka juga kita bisa makan dan minum dulu. Awal Ramadan kita baru umroh insya Allah dengan tujuan untuk mengejar keutamaan kata Nabi SAW umroh Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi biayanya biaya umroh, pelaksanaan umroh tapi pahalanya pahala haji. Makanya saya sering motivasi jemaah selain juga jemaah Uhud Tour di kajian-kajian kami. Kalau Bapak Ibu punya kekuatan kemampuan untuk umroh setahun sekali jadikan di Ramadan. Kalau setahun bisa beberapa kali jangan luput Ramadan karena Ramadan itu penting sekali. Anda kalau sibuk sekalipun masih bisa book misalnya dengan travel. Bisa Anda datang ke Uhud Tour mengatakan, saya bisa nggak berangkat Jumat, saya pulang Sabtu? Bisa. Anda bisa paket itu. Anda tinggal ajukan, kami berangkat, kita ada penerbangan Garuda jam 9 pagi, itu direct ke Jeddah. Kalau Anda mau seperti ini, bisa kita harus direct ke Jeddah. Tiba di sana jam 5 sore sebelum buka puasa, lewat proses imigrasi, Anda bisa umroh di malam itu, besoknya Anda sudah bisa pulang. Kalau Anda betul-betul padat sekali jadwalnya. Yang penting bisa mengejar umroh Ramadan gitu ya. Tapi intinya sebenarnya Uhud Tour selalu coba memberikan kenyamanan dari sisi ini juga. Bagaimana mereka adaptasi dulu dengan cuaca masuk ke Madinah. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian dari sisi perjalanan juga tadi kita siapkan kereta Haramain. Ya sebenarnya kalau untuk menghemat kita tidak naik kereta pun bisa. Karena bus itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau Anda di alam travel kita harus beli satu paket. Bus itu kita sudah bayar misalnya 4.000-5.000 real satu paket. Di Madinah dijemput di bandara misalnya, kemudian city tour Madinah, kemudian ke stasiun Mekah, atau kalau mau dipakai ke Mekah dengan bus itu, kemudian nanti di Mekah juga di stasiun Mekah dijemput kalau naik kereta, kemudian nanti city tour Mekah ke Taif dan kemudian pergi ke bandara. Satu paket. Itu bisa dipakai semuanya sebenarnya, satu paket ya. Tapi kami tidak pakai dengan paket seperti ini. Penerbangan kami yang terakhir dan kedepannya sudah menjadi SOP, khusus yang berangkat dengan saya, insya Allah city tour Mekahnya itu sudah pakai GMC. Kita udah nggak pakai lagi busnya. Padahal bus sudah dibayar ya. Penerbangan kita itu di 15 September, di 24 Oktober, kemarin juga yang penerbangan plus Turki. Itu Oktober itu plus Aqsa, setelahnya saya berangkat plus Turki di akhir Desember dan Januari. Semuanya city tour Mekah kita pakai GMC. Sebenarnya busnya sudah dibayar. Tapi kita ingin kenyamanan buat jemaah, mereka merasakan hal yang berbeda, kita sewa lagi GMC 1.000 real lebih hanya untuk pergi ke city tour Madinah, city tour Mekah, ke Museum Wahyu, kemudian kita ke kota Taif, itu pun kita makan di sana di hotel bintang 5, lalu kita ada taklim Taif, baru kita kembali ke Mekah, supaya jemaah bisa menikmatin kota Taif, gunung-gunung batunya melalui darat. Pernah kami buat paket kereta gantung, tapi ternyata setelah saya survei, kita selalu harus ada pikiran untuk kenyamanan jemaah. Ternyata tidak semua jemaah berani naik kereta gantung. Kalau Anda biasa ke Taif ada kereta gantung, terus ternyata ketakutan. Setelah saya tanya, Bapak Ibu gimana? Takut Ustaz. Jadi tidak semua orang berani ketinggian. Ya sudah kita ganti mobil.
Nah, ini juga termasuk kenyamanan-kenyamanan yang kita berikan. Seperti itu kurang lebih gambaran-gambaran, dan itu pun masih banyak fasilitas yang mungkin yang tidak terfikir di benak saya sekarang, tapi itu Bapak Ibu bisa rasakan pada saat ikut bersama kami insya Allah. Kalau dari sisi ibadahnya, saya juga fokus agar di Madinah ada taklim sekali, di Mekah ada taklim sekali. Selain itu ada konsultasi keluarga, baik saya yang berangkat atau para ustadz-ustadz yang berangkat. Kita sudah sortir para asatidzah kita pilih baik-baik ustadz-ustadz yang membimbing dari Indonesia, dan teman-teman yang temani Bapak Ibu di sana pun, ya, mutawif itu semuanya mahasiswa. Kita nggak pakai orang-orang kita yang mukim di sana, tapi memang yang backgroundnya agama betul-betul, yang S1, S2, ada yang sampai S3, jasa mereka kita pakai, sehingga kalau saya tidak sempat menjawab sebuah hukum ke Bapak Ibu, maka teman-teman mutawif sudah bisa membantu. Jadi mereka selain membantu Anda belanja, temanin kebutuhan Bapak Ibu, juga mereka itu adalah para asatidzah, para ustadz-ustadz yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Juga selain taklim, konsultasi keluarga, saya juga peduli sekali untuk memberikan informasi lengkap tentang perang Uhud. Ya, salah satu sebab kita menamakan nama kita Uhud Tour ini karena terinspirasi dari Gunung Uhud. Awal travel ini Bapak Ibu sekalian kami bentuk namanya KHB Travel. Ya, kalau mungkin ada teman-teman yang pernah ikut di awal sekali kami buat itu KHB Travel. Tapi saya kok merasa terganggu setelah pakai nama ini ya. Seakan-akan mungkin ada orang paham saya mengkultus nama saya. Padahal sebenarnya karena KHB itu sudah dikenal aja secara nasional, dari kita pakai. Lalu saya ganti. Allah SWT berikan petunjuk pas lagi city tour dan kita mampir di Uhud bersama jemaah KHB Travel waktu itu. Saya langsung berpikir, kenapa tidak namakan dengan nama gunung ini? Nabi SAW berkata Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Uhud adalah gunung yang kami cintai dan juga mencintai kami. Ini nama yang mulia. Saya belum temukan ada travel namanya Uhud Tour. Maka saya akhirnya waktu itu mengubah menjadi Uhud Tour. Nah di Uhud ini Bapak Ibu sekalian, ada satu pesan spiritual yang menurut saya sayang sekali. Kalau hanya sekedar jemaah datang, ayo Bapak Ibu sekalian ini perang Uhud tahun 3 Hijriah, begini-begini 10-15 menit lalu pulang naik ke bus. Lebih banyak waktu jam yang dipakai foto-foto daripada keterangan ilmunya. Ini sayang sekali. Ciri khas kita di Uhud Tour, apalagi kalau saya lagi bimbing, sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang saya lihat banyak Masya Allah wajah-wajah alumni. Kalau yang pas dengan saya tidak pernah kurang dari 60 sampai 70 menit. Saya pasti akan naikkan jemaah ke Gunung Pemanah, Bukit Pemanah, menceritakan secara detail kenapa sebab terjadi perang Uhud, kenapa bagaimana prosesi pembentukan pasukan, bagaimana awal peperangan, bagaimana muslimin menang di peperangan tersebut, bagaimana awal kekalahan setelah itu, dan bagaimana akhirnya menang kembali di Hamrat Asad. Ini Bapak Ibu sekalian pesan, tidak sedikit jemaah banyak meneteskan air mata karena mendengarkan tentang sejarah peperangan ini, apalagi dari atas Bukit Pemanah, sehingga semuanya bisa melihat dengan detail peperangan tersebut. Dan insya Allah di sini teman-teman alumni, saya yakin kalau ditanya bisa merasakan pengalaman tersebut. Begitu juga kalau haji kita lebih lama. Kalau umroh itu kita ada umroh plus. Kalau umroh plus ini sebelum haji ya. Umroh plus ini Bapak Ibu sekalian, saya memilih negara-negara yang punya hubungannya dengan sejarah Islam. Jadi sekarang Turki, kemarin baru kita pulang dari Turki, alhamdulillah kita menjelaskan tentang sejarah Utsmaniyah sekitar 6 hari 5 malam. Ya, biasanya travel 3 hari. Mereka padatin jadwal, kalau kita memang 6 hari 5 malam dan kita coba memberikan fasilitas hotel yang terbaik di sana. Tour leader di Turki pun itu kita pilih baik-baik. Karena negaranya sekuler, banyak sekali penyampaian tentang masalah Islam di sana yang mengarah ke sekuler. Kita menyortir lagi mana mutawif atau tour leader di sana yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi yang valid dan benar gitu ya. Dan berhubungan dengan masalah Islam. Ini mungkin bisa dilihat di medsosnya Uhud Tour, bagaimana tour leader kita menjelaskan di sana dan bagaimana juga saya ikut partisipasi. Juga kita ada Plus Aqsa, dan ini memang selalu saya motivasi. Alhamdulillah Allah sudah mudahkan, ada buku kami tulis judulnya Palestina yang Terlupakan. Setelah beberapa kali ke sana saya melihat sebenarnya tidak ada masalah. Memang betul di sana umat Islam lagi ditindas, tapi saya termasuk orang yang membantah Bapak Ibu sekalian mengatakan, tapi kan Ustadz kita kalau ke Palestina kita berikan uang ke Israel. Orang yang seperti ini butuh dijelaskan kepada beliau-beliau gitu ya. Kalau dia bilang berikan uang ke Israel, dia lupa samponya, sabunnya, apa saja, mobil, banyak punya Israel. Masa itu tidak dibahas, lalu dia bahas uang visa yang dibayar cuma sekian puluh dolar gitu kan. Padahal sebenarnya dia bisa dengan sekian puluh dolar itu misalnya dibayar visanya, dia bisa injakkan kaki ke Masjid Aqsa.
yang memang ini mulia sekali. Kita disuruh datangi 3 masjid, tidak boleh kita leti-leti kecuali ke 3 masjid. Kita ke Aqsa, kata Nabi SAW tidak boleh orang sengaja melakukan perjalanan secara khusus gitu ya, kecuali ke 3 masjid, Masjid Haram Mekah, Nabawi Madinah, Masjid Aqsa. Dan ada keutamaan Masjid Aqsa Bapak Ibu sekalian yang tidak ada dimiliki oleh masjid lain, termasuk Masjid Haram Mekah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sudah kami tuangkan di buku kami Palestina yang terlupakan. Kata Nabi SAW, Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, beliau minta 3 hal kepada Allah dan Allah kabulkan semuanya. Yang pertama itu beliau minta agar semua keputusan di kerajaannya itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan walaupun belum datang wahyu, dan Allah kabulkan. Karena biasanya kalau ada yang bertanya, nabi-nabi itu pada nunggu wahyu dari Allah lalu kemudian disampaikan apa yang Allah wahyukan. Nabi Muhammad SAW biasa begitu. Ada sahabat yang nanya, kalau beliau belum tahu beliau diam dulu, tunggu Jibril datang sampaikan baru beliau sampaikan. Tapi Sulaiman minta semua apa yang dia sampaikan kalau satu keputusan di kerajaannya sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan walaupun Jibril belum sampaikan, dan Allah kabulkan. Yang kedua dia minta agar kerajaan diberikan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan yang ketiga nih keutamaan Masjid Aqsa, tidak setelah renovasi Masjid Aqsa beliau minta ini ya. Beliau bilang dan tidak ada orang yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat saja walaupun sholat sunnah ya, kecuali diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Belum lagi kita tahu Palestina wilayah terjajah, kayak kita itu dijajah oleh Belanda, Indonesia itu sebenarnya wilayah jihad, wilayah peperangan. Walaupun sebenarnya kita masuk sebagai turis aman, tapi itu wilayah perang. Sudah tahu belum hadits Nabi SAW Bapak Ibu sekalian, makbarra qadama abdim sabilillah fatamassuhun nar. Kata Nabi SAW, tidak ada 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang lalu disentuh oleh api neraka. Kita berharap, saya sering sampaikan ke jemaah yang pergi Aqsa, kaki kita tersentuh debu-debu Masjid Aqsa di Palestina yang sedang dijajah, itu adalah medan jihad. Karena setiap saat bisa terjadi peperangan gitu ya. Nah mereka lagi dijajah. Debu-debu itu bisa kita dapat keutamaan tidak disentuh kita oleh api neraka. Begitu penyampaian Nabi SAW. Begitu juga dalam hadis yang lain, tidak akan pernah bersatu asapnya neraka nanti di hidung seseorang dengan asap atau debu yang terhirup di medan perang. Itu wilayah perang. Belum lagi hadis tentang ribat, berjaga-jaga di perbatasan antara umat Islam sama orang-orang kafir yang bisa perang setiap saat, itu terjadi di wilayah penjajahan. Kata Nabi SAW, ribat 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan dalam hadis yang lain, siapa yang meninggal dalam kondisi ribat, maka akan dicatatkan baginya pahala ribat sampai hari kiamat. Nah, itu bisa didapatkan di wilayah Palestina. Gak ada lagi wilayah konflik di muka bumi ini jihad kecuali yang jelas-jelas nyata depan mata di sana. Ini bisa, orang Indonesia bisa masuk walaupun paspor kita tidak di stamp. Kita akan dikasih kertas, kita masuk, kertas itu akan diambil kembali nanti pada saat keluar. Dan selama ini jemaah kita ada yang berangkat bawa anak-anak, ada ibu lagi hamil, semuanya berangkat tidak ada masalah. Cuma memang ada satu hal yang perlu digarisbawahi khusus Aqsa ini, Bapak Ibu sekalian kalau Anda berminat, karena di pertengahan, di akhir Ramadan saya buat lagi umroh plus Aqsa. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan pahala sholat tarawih dan berpuasa, juga membuka puasakan orang di 3 kota, di Palestina, di Madinah dan di kota Mekah. Ini kalau saya bahasakan sih jalur emas. Karena di Ramadan lalu kita dapat 3 masjid. Itu akan berangkat 2 Maret sampai 7 Maret ke Aqsa, kemudian 7 sampai 9 ke Madinah, 9 sampai 20 di Mekah atau sampai Lebaran, tepatnya 20 Maret. Kemudian kalau yang umrah only tidak ikut Aqsa, mereka berangkat 7 ke Madinah, ketemu di Madinah sampai 9, 9 sampai 19 mereka di Mekah. Ini untuk mengejar Lailatul Qadar di Mekah tentunya. Nah ini juga kita lakukan program-program ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya sebenarnya agar memperkenalkan kepada jemaah ini loh tempat yang harusnya kita datangin itu ya. Dan tadi Dr. Aziz rahimahullah yang sempat Ustaz Rahmat berikan sedikit histori beliau, itu beliau subhanallah waktu meninggal bulan Oktober kemarin, 3 bulan yang lalu, kebetulan saya sendiri yang mandikan, saya juga yang ngantar jenazahnya ke kuburan, tadi ada cuplikan ya. Ini beliau berangkat sama saya ke Aqsa. Full semuanya ibadah di sana alhamdulillah. Bahkan saya sempat kurangi nak badan waktu di Aqsa, beliau yang sempat kunjungin jenguk saya di kamar untuk berikan obat, jazakallah khair. Kemudian kami sama-sama ke Madinah, ibadah juga full di Madinah. Tiba di Mekah, umrah sama-sama. Nah salah satu yang saya buat program sekarang adalah umrah Uhud Tour dikerjakan selepas duhur. Ini mungkin tidak semua travel lakukan. Setelah saya lihat waktu yang paling baik, yang paling nyaman selepas duhur. Dari mulai habis haji kemarin, penerbangan 15 September, 31 Juli, 24 Oktober, dan yang terakhir 28 Desember, 4 kali penerbangan ini semua kita kerjakan sama. Dari Madinah kita naik kereta 8.30 pagi, tiba di Mekah 10.50,
jemaah kita kasih makanan box Indonesia di bus. Setelah itu kita menuju ke Hotel Fairmont, gabung sama Gold, paket platinum pun untuk sholat duhur, jamak sama asar, lalu kita mulai masuk tawaf. Alhamdulillah azan asar kurang lebih kita sudah bisa selesai. Ini sangat nyaman, sehingga jemaah tidak harus berlarut-larut melakukan ibadah umrohnya. Banyak jemaah yang berikan testimoni, Ustadz kami dulu capek sekali, umroh rata-rata itu sampai jam 11 malam, jam 1 malam, jam 2 malam baru selesai. Kenapa? Karena paket hotel Madinah Bapak Ibu sekalian itu, semua travel tahu itu, kalau kita bayar sudah include makan siang hari terakhir. Uhud Tour rela untuk mengorbankan makan siangnya demi kenyamanan jemaah. Karena kalau kita tunggu makan siang tinggalkan Madinah, ya, kita makan siang tinggalkan Madinah, berarti kita akan keluar dari hotel dan naik keretanya habis asar. Kita jalan kurang lebih 2 jam 47 menit tepatnya. Tadi mungkin Ustaz Rahmat bilang 2 jam, dan beliau bilang karena sudah lama tidak umroh, insya Allah tidak lama lagi umroh. Ya, 2 menit 47 menit kereta kalau dia langsung jalan ke Mekah. Karena biasa kadang-kadang juga dia transit ke kota Raja Abdullah di Jeddah. Maka nanti akan tiba di sana menjelang maghrib. Belum makan malam, belum segala macam. Dengan umrohnya bisa selesai jam 1 malam. Akhirnya jemaah keletihan. Tahajudnya bisa hilang, sholat subuhnya bisa terlambat. Tapi kita kalau umroh habis duhur, saya coba kemarin tanggal 31 Juli, itu pas habis haji. Masih panas-panasnya cuaca. Subhanallah, marmernya Masjid Haram itu didatangkan dari satu wilayah di Amerika Latin, itu memang dingin dia. Sehingga yang panas cuma cuacanya, kami pun memberikan payung. Tadi Bapak Ibu bisa lihat ada jemaah yang pegang payung lagi di Gunung Uhud ya. Ada payung Uhud kita kasih. Jadi nanti kalau sudah pindah ke tempat sa'i, udah dingin cuacanya. Tapi umrohnya sudah selesai sebelum asar. Kemarin terakhir waktu kita umroh plus Turki, karena sedikit kita agak lama berdoa di belakang makam Ibrahim yang saya pandu dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita sempat iqamah itu di 2 sa'i terakhir. Jadi setelah itu kita tinggal mutar 1 kali lagi sa'i, alhamdulillah selesai selepas asar juga. Nah, ini termasuk perjalanan spiritual yang kita coba ya lakukan. Dan pada saat saya selesai subhanallah tawaf 40 menit kurang lebih, Dr. Aziz rahimahullah sempat tunjuk jamnya ke saya. Ustaz, ini tawafnya enak banget, 40 menit sudah selesai. Alhamdulillah dok, saya bilang gitu. Malam hari kita sempat makan sama-sama, terus dia bilang sama saya, Ustaz, saya kok rasanya anyep banget ya, gak enak rasanya kalau makan daging. Saya bilang, dok saya gak ada ilmunya di situ. Itu di restoran Hotel Intercon, hotel yang paling bagus di Mekah. Platinum selalu pakai Intercon itu. Kemudian saya bilang coba buah dok, karena dia bilang saya cuma mau makan yang manis-manis. Saya sempat ambilin beliau buah plum, kemudian duduk bersama-sama. Terus beliau makan, terus ceritalah kami sama dia, sama beliau sama istrinya untuk membawa anak-anaknya nanti di Ramadan ini untuk umrah plus Aqsa. Subhanallah, selesai itu kita pisah, sholat subuh masih sama saya di masjid, bersebelahan sama saya. Bahkan ada satu jemaah kita dari salah satu wilayah di Kalimantan, beliau masih bujang. Biasanya yang bujang ini selama perjalanan digodain terus, kenapa nggak nikah-nikah gitu ya. Maka saya sama Dr. Aziz masih sempat bercanda sama si bujang itu habis subuh. Selepas duha, beliau merasa nggak enak badan, dibawa ke rumah sakit di belakang hotel, subhanallah meninggal dunia, ajalnya datang. Ini sudah jelas husnul khatimah, meninggal di sana ya. Nanti akan kita sebutkan di sesi selanjutnya, mungkin saya minta waktu sedikit untuk menjelaskan nanti, mengingatkan kembali tentang keutamaan ibadah umroh ini supaya dan haji, supaya kita terus termotivasi untuk mengulang-ulanginya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya yang tadi panjang lebar kami sampaikan, memang kami buat kenyamanan itu Bapak Ibu sekalian, dan selalu ada inovasi untuk itu di 2 hal. Kenyamanan fasilitasnya dan kenyamanan juga ibadahnya. Allahu a'lam. Baik, saya sedikit mengingatkan Bapak Ibu sekalian tentang lalu kenapa kita harus mengadakan travel haji umroh? Kenapa harus ada umroh? Kenapa harus ada fasilitasnya? Kenapa harus ada haji? Dan apakah itu harus selalu diulang-ulangi? Sedikit kami ingatkan teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang masalah haji dan umroh ini. Ayat ini sudah sangat masyhur. Allah yang memerintahkan dan menjadikan ini sebagai ibadah, dan Allah menyuruh kita menyempurnakannya karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ayat ini tolong digarisbawahi, lihat ya, Al-Baqarah 196. Kalau selama ini Bapak Ibu fahamnya umroh itu adalah ibadah sunnah, terutama yang pertama, maka lihat bagaimana pendapat ulama berhubungan dengan masalah ayat ini ya.
Tapi sebelumnya kita lihat dulu hadis Nabi SAW mengingatkan kembali. Kita bisa fokus ke yang di bawah, al-umratu il umratu kafaratun lima bainahuma, umrah dan umrah sesudahnya pembersihan dosa di antara keduanya. Kalau ada bahasa umrah ke umrah ini berarti ada disuruh ulang-ulangin pembersihan dosa di antara keduanya. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'il jannah, haji yang mabrur mengikuti tata cara yang benar tidak ada balasan kecuali surga. Nah, ini penjelasan Bapak Ibu sekalian, tolong difokus sedikit ya. Al-Baqarah 196 itu ada bahasan ulama berhubungan dengan masalah hukum umroh. Kalau selama ini Anda fahamnya umroh itu hukumnya sunnah, terutama yang pertama ya. Kalau yang kedua, ketiga, keempat memang sunnah. Haji pun sama, yang pertama wajib, yang kedua, ketiga, keempat hukumnya sunnah. Tapi kita bicara masalah umrohnya. Kenapa saya bahas ini Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang terkurung dengan hukum sunnah, lalu karena dia pikir secara fikih ya, kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, mereka tunda-tunda umrohnya. Mampu secara finansial, mampu secara fisik, tapi menunda-nundanya, tidak mau umroh. Perhatikan di sini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah berfirman, Al-Baqarah 196 tadi, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Beliau bilang, Allah menyandingkan umroh dengan haji. Zahir dari teks ayat ini, Al-Quran ini, yang jelas bahwasanya umroh adalah wajib, bukan sunnah. Wajib, ya. Wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Jadi umroh yang pertama itu bukan pilihan, kewajiban. Jadi bukan kapan saya mau, memang harus mau. Bukan kapan saya bisa, memang harus bisa. Terutama Anda sudah mampunya secara finansial, secara fisik, itu masuk dalamnya. Ya. Rata-rata orang yang pergi haji, pergi umroh ini banyak orang yang sudah berumur. Masa mudahnya di mana mereka? Mereka lebih dulu ke Jepang, lebih dulu ke Eropa, lebih dulu ke Amerika. Tapi lupa tentang masalah kewajiban, tentang masalah ibadah ini. Begitu juga perbuatan Nabi SAW melaksanakan umrah sebelum haji. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, demi yang jiwaku di tangannya, umrah memang terkait dengan haji. Maksudnya secara hukum. Sebagaimana wajibnya haji, wajib juga umrah. Yang pertama. Kemudian Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah juga berkata, ya, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali bahwa haji dan umrah wajib atasnya. Jadi umrah pun hukumnya wajib atasnya. Selain itu, sebagian ulama Mekah juga berkata, Rasulullah SAW ya, menyandingkan haji dan umrah bersamaan ya, dengan menyembelih hewan kurban. Dan seandainya umrah itu hanya ibadah sunnah, maka tampaknya tidak pantas disandingkan dengan haji. Ini secara hukum, jadi fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian. Anda yang hadir sini punya kemampuan finansial, jangan ditunda-tunda. Kalau Anda tanya sama saya, Ustadz, saya buka usaha dulu atau saya umroh? Saya akan katakan umroh dulu. Haji dulu. Saya mulai nabung atau saya umroh? Umroh saja dulu. Saya ada kesaksian dari jemaah haji kami. Bapak itu subhanallah pada saat kami lagi di hotel sebelum ke Mina, hari Tarwiyah tanggal 8 ya. Itu sempat dia duduk sama saya sarapan lalu dia mengatakan, Ustadz, saya mau cerita pengalaman saya. Saya nggak usah sebut nama beliau salah satu jemaah Uhud. Lalu dia bilang, Ustadz, saya ini dulu berapa tahun yang lalu aja, saya lupa dia sebut 3 atau 4 tahun yang lalu. Keadaan ekonomi saya pas-pasan Ustadz, pas-pasan sekali. Saya punya waktu itu uang ini cukup hanya untuk umroh atau saya mulai usaha. Itu aja, umroh atau mulai usaha. Maka saya tiba-tiba dengar ceramah Ustadz. Ustadz selalu bilang pokoknya kalau ada mau investasi atau mau umroh aja dulu. Supaya Allah kasih keberkahan, nanti pulang umroh itu Allah bisa bukain pintu rezekinya. Maka saya coba ambil inisiatif untuk umroh. Selama umroh saya berdoa sama Allah. Alhamdulillah dalam 3-4 tahun ini saya sekarang bisa haji. Waktu itu haji furoda ya. Dan di Uhud Tour memang pakai haji furoda yang bisa berangkat langsung. Itu kita prioritaskan. Karena kalau kota itu butuh waktu sekitar 7 tahun antrian. Kalau ONH Plus atau travel swasta gitu ya. Maka dia bilang, Ustadz, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa berangkat furoda ini. Biayanya sekitar 400-500 juta. Saya lupa pasnya waktu itu. Kemudian dia bilang, dan Ustadz perlu saya sampaikan Ustadz, Allah bukain pintu rezeki setelah saya pulang umrah. Dia bilang begitu sama saya. Sehingga saya punya income harian senilai dengan biaya haji furoda ini. Itu pulang umrah. Tadinya cuma punya 30-40 juta, tapi dia pergi umroh, dia nggak investasi, dia umroh lalu dia berdoa sama Allah semasa di sana. Dia bilang dalam 3-4 tahun dia bisa berangkat haji furoda, biayanya 400-500 juta.
Dan luar biasanya dia bilang income harian saya sekarang hariannya seperti biaya haji furoda. Jadi kalau 450 juta per hari, berarti dia punya income 12-13 M per bulan. Dia ekspor impor barang dari luar negeri masuk Indonesia, tapi terbuka pintu rezekinya. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah dianggap remeh pintu ini. Nanti akan kita jelaskan juga lebih jauh tentang masalah ini. Di antaranya ini hadis jaminan. Ya. Kalau siapapun yang umroh dan haji pasti kaya, dijamin itu. Terutama kalau Anda rutinkan, suka ulang-ulangin. Ini memang ibadah yang diulang-ulangin teman-teman sekalian. Bukan Anda pulang umrah, mau umrah lagi enggak? Ya yang penting saya sudah umrah, nanti aja deh, kapan aja. Coba terima tantangan itu, mengatakan oh iya saya mau, insya Allah kalau Allah mudahkan gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Semua orang sesuai dengan niatnya. Perhatikan hadis yang paling motivasi saya buat travel ini. Juga selalu berharap bisa umrah dan haji. Motivasi jemaah supaya umrah haji diulang-ulangi adalah hadis ini. Karena sabda Nabi SAW ini mulia ya. Ini hadis sahih diriwayatkan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Apa itu? Rutinkan, ulang-ulangin, umrah ke umrah, umrah ke haji, haji ke umrah, haji ke haji. Untuk apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena keduanya benar-benar mengikis habis kefakiran, menghilangkan kefakiran secara totalitas gitu ya. Wadzunub, dan dosa-dosa. Lalu Nabi berikan perumpamaan, kama yanfiul kiru khabathal hadidi wadzabi wal fiddah. Perumpamaannya, kenapa tadi saya bahasakan mengikis habis? Karena ini kata Nabi SAW, perumpamannya seperti buapan pandai besi. Kan biasa kalau pandai besi itu ingin menghilangkan kotoran dari besi, karat-karat, dari emas, dari perak, itu kan pakai api, semprotan apinya. Nah, umrah haji itu seperti itu, membersihkan, mengikis habis kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana api itu membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan, walaysa lil hajjil mabrur jazaa'u ilal jannah, thawabun ilal jannah. Dan tidak ada balasan orang yang pergi haji mabrur mengikuti syarat dan ketentuan. Perlu Bapak Ibu tahu, haji cuma 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini yang kalau sempurna. Kalau Anda mau wajib saja cuma 4 hari, 9, 10, 11, 12. Hari Arafah sama Muzdalifah, 3 hari ini dikenal dengan hari-hari kita di Mina untuk jumrah gitu ya. Cuma ini saja. Kalau pulang dapat tiket VIP untuk masuk ke surga. Tapi perhatikan baik-baik. Di sini ada perintah Nabi SAW untuk mengulang-ulangi. Tabi'u, rutinkan, ulang-ulangin, gitu kan? Dan innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Saya taruh satu pengusaha di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah buildingnya banyak sekali. Pengusaha sukses. Dia saking cintanya sama umroh ini sampai dia programin pribadi ya. 1 bulan itu 3 minggu dia di Indonesia urus kerjaannya, 1 minggu terakhir harus di Mekah. Suami istri. Pokoknya hadir di Mekah kayak absen sama Allah. Setiap bulan. Ya, dia rutinkan begitu. Dan Allah kabulkan karena niatnya begitu. Anda niat 6 bulan sekali Allah kasih dengan niat. Anda mau setahun sekali Allah kasih. Anda mau satu sumur sekali sumur Allah kasih. Ya. Tapi tergantung niatnya. Para ulama salaf selalu menjadikan doa begini Bapak Ibu sekalian. Allahumma la tajal hadha akhir ahdi. Ya. Ya Allah jangan jadikan perjalanan umrah atau haji ini perjalanan terakhirku. Sampai Atha bin Abi Rabah itu umurnya 100 tahun, 70 kali haji. 70 tahun. Kemudian subhanallah, Taus, Zakwan, Ibn Kaisan rahimahullah seorang ulama tabi'in yang lain, 40 kali dia haji. Berulang-ulang karena mereka selalu niatkan untuk mengulang-ulanginya. Ini poin penting Bapak Ibu sekalian ya. Dan ingat, di sini tergantung niat Anda. Bukan karena Anda punya finansial. Banyak orang punya harta melimpah tapi tidak tergerak hati dan pikirannya. Travel, Uhud Tour atau yang lainnya teman-teman, ini cuma fasilitas buat Anda. Sebenarnya Anda sedang menjawab panggilan Allah atau tidak. Itu penting. Kemudian teman-teman sekalian, ini hadis tentu tadi sudah kita sebutkan yang di atas ya. Umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya. Tapi ada hadis yang di bawah ini juga, hadis mungkin baru Anda dengar. Wa ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa ghabatis syamsu bidunubihi. Dan tidak ada seorang mukmin pun yang sepanjang harinya dalam keadaan ihram. Mulai keluar dari Madinah misalnya kalau mau umrah sudah pakai ihram. Sampai dia selesai umrah. Melainkan matahari hari itu terbenam dalam kondisi membawa dosa-dosanya. Terus Bapak Ibu mungkin tanya, Ustadz memang manfaatnya apa kalau dosa saya dimaafkan? Besar banget. Anda dapatkan 2 manfaat besar. Yang pertama,
Anda akan selamat dari konsekuensi hukuman dosa itu. Karena dosa sama dengan pelanggaran. Pelanggaran berarti sangat dekat dengan hukuman gitu ya. Jadi kalau dibersihkan dosa, diputihkan kesalahan Anda, ada selamat dari hukuman. Yang kedua, fasilitas yang tertahan kena dosa itu akan kembali. Ya. Kalau Anda misalnya kerja di kantor, maaf, maka kalau diputihkan kesalahan Anda dapat dua manfaat ini. Yang pertama, tidak lagi dihukum oleh perusahaan karena sudah diputihkan. Yang kedua, Anda bisa kembali mengejar prestasi di perusahaan. Bisa lagi mengejar prestasi seperti orang-orang yang tidak pernah buat kesalahan karena sudah diputihkan. Makanya Nabi Adam alaihissalam, waktu beliau dikeluarkan dari surga karena dosanya, beliau tobat kepada Allah. Lalu beliau berkata begini dalam riwayat yang sahih, Ya Allah, apakah kalau aku tobat ini, engkau akan kembalikan aku ke fasilitasku, maksudnya surga? Kata Allah SWT, iya. Jadi manfaat pembersihan itu besar sekali. Yang kedua, Anda akan menjadi tamu Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lingkup di Jawa Barat, Anda dipanggil menjadi tamu gubernur. Atau nggak usah nanggung-nanggung deh, diundang oleh Presiden di Istana Merdeka di Jakarta. Saya yakin ada undangan atas nama Anda pribadi, ditentukan jamnya, Anda pasti akan datang. Anda akan pilih baju terbaik Anda, dan Anda akan berbangga tamu Presiden. Sebagian orang mungkin mengangkat undangannya di medsosnya, dengan tujuan untuk menunjukkan kalau dia termasuk orang yang diperhatikan khusus oleh Presiden. Itu Presiden manusia biasa, kayak kita. Bukan mengurangi penghormatan kepada para pemimpin kita, tapi maksudnya tidak bisa dibandingkan Presiden itu raja dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kalau umrah sama haji, Anda menjadi delegasi dan tamu Allah. Ini kata Nabi SAW itu, Al-Hujjaju wal-Umaru wafdullah. Para jemaah haji, jemaah umrah itu adalah delegasinya Allah, undangan khususnya Allah. Makanya biasa kalau Anda sama travel dikatakan wahai tamu-tamu Allah, itu memang benar gitu ya. Terus dikatakan da'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka lalu mereka menjawab panggilan tersebut ya. Kemudian dikatakan ya wasa'alu fa'atahum. Maka pada saat mereka minta Allah pun memberikan. Sekarang ada pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan bagian tengah hadis ya. Da'ahum fa'ajabu, yang artinya Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu kalau Allah panggil kita? Saya kasih contoh dulu sholat ya. Bapak Ibu tahu dari mana kalau Allah panggil Anda sholat? Azan, iya kan? Sekarang muadzin bilang, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Kita jadi tahu, oh waktunya sholat nih. Tapi apakah Anda sadar Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang panggil Anda bukan muadzin, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang panggil. Karena orang Arab, orang bule, orang Melayu, orang hitam dari Afrika sama komandan azannya. Allah yang syariatkan itu. Jadi kalau orang manggil hayya 'alas shalah langsung dia berhenti dari aktivitasnya, dia wudhu, dia sholat, dia yang beruntung. Dia jawab panggilan Allah. Lalu bagaimana Anda tahu kalau Anda sedang dipanggil Allah haji dan umrah? Nah ini undangan travel, sampainya flyer, sampainya informasi dari keluarga kita yang baru pulang umrah haji. Anda lihat Ka'bah lalu Anda tersentuh, itu panggilan dari Allah. Allah mau lihat Anda jawab gak? Tidak usah pikir dulu finansialnya teman-teman sekalian. Pikir bagaimana Anda niat dan berdoa sama Allah untuk diumrah dan hajikan. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, 90% orang yang berangkat umrah haji itu bukan orang kaya. Kok bisa Ustaz? Coba cek. Mayoritas jemaah kita orang ikut reguler atau ikut travel swasta? Reguler. Apakah semua orang reguler itu orang mampu? Kalau mereka mampu, mereka tidak mau antri sampai 40-30 tahun kan? Mereka tidak mampu. Kenapa mereka bisa haji? Mereka niat, minta sama Allah dihajikan. Yang pergi umroh itu banyak orang tidak mampu, yang nabung sekian tahun baru pergi umroh. Karena niatnya, makanya bukan finansialnya, tetapi keinginan dan tekad Anda. Allah lihat itu, mau enggak? Gitu. Yang mau Allah akan kasih. Gitu ya. Anda niat mau umroh, saya pernah bilang subhanallah sama istri saya, waktu belum ada travel ini, waktu itu saya lihat, saya sempat bimbing travel orang, saya sempat bilang enak banget orang-orang punya travel ya, bisa umroh kapan saja, bisa haji kapan saja, begitu. Subhanallah. Cuma berapa bulan dari waktu itu Allah mudahin ada travel ini. Jazakallah khair, ada Pak Fidino di sini, salah satu sahabat dan investor kami di Uhud ya. Walaupun kami sudah selesai akadnya, begitu juga dengan Pak Bambang dan Ibu Sonia, beliau juga salah satu investor kami, tapi mungkin belum hadir sekarang. Ini jasa-jasa beliau juga yang akhirnya Uhud Tour akhirnya bisa kita beli waktu itu travel ini, dan kita dirikan dan alhamdulillah berjalan dengan baik sampai sekarang itu. Tapi intinya teman-teman, kita menjadi tamu-tamu Allah dan kita diundang oleh Allah melalui
panggilan-panggilan Allah, brosur yang sampai, informasi tentang perjalanan, kerabat kita cerita pengalamannya pulang umroh, kita lihat cuplikan Mekah dan Madinah, tersentuh, itu semua panggilan. Langsung niatkan, semoga Allah engkau umrohkan aku secepatnya. Ya, ada satu dokter di Mesir cerita begini, kejadian nyata. Dia telepon adik-adiknya di bulan Ramadan. Dia tidak tahu kalau adiknya semua sudah di Madinah. Betul, adik-adiknya orang mampu, tapi dia juga dokter spesialis. Waktu itu dia bilang, saya tidak punya uang sama sekali. Ini kisah nyata. Terus dia telepon adiknya, kamu di mana? Oh, saya lagi di Madinah. Oh, Masya Allah, enak banget sudah di Madinah. Iya, saya lupa bilang kakak, maaf. Ada 3 orang adiknya semua sudah di Madinah, siap-siap mau pergi umroh. Mereka tiba di sana. Dia dari Mesir, dari Kairo. Terus dia bilang dalam hatinya, enak bener ya, bisa habiskan Ramadan di Madinah, sholat tarawih, habis itu mereka umroh dapat pahala haji, apalagi itu 10 terakhir Ramadan. Terus dia bilang, saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkan saya. Dan nanggung-nanggung ya, dia minta sama Allah begini, ya Allah, mudahkan saya juga supaya malam ini bisa sholat tarawih di Madinah bersama adik-adik saya. Dia nanggung-nanggung, bukan dia minta, ya Allah mudahin saya umroh bulan depan, enggak. Dia minta malam itu. Dia bilang, saya tidak tahu bagaimana, yang penting saya minta sama Allah saja. Dia bilang tiba-tiba, saya waktu itu cek keuangan saya, kayaknya nggak cukup uang ini, nggak bisa gitu. Ya. Apalagi harus urus visa dan segala macam. Tapi dia bilang, saya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang beberapa saat sesudah itu. Lalu dia telepon, kebetulan orang ini dari Saudi, pernah kenalan dulu dan orang itu orang kaya. Telepon, bagaimana kabar dok? Bagaimana Ramadan? Baik, alhamdulillah. Di mana sekarang? Oh, saya masih di Kairo, dia bilang. Oh, kenapa nggak umroh? Kata dokternya, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, sekarang keuangan saya lagi pas-pasan. Oh sudah, saya nanggung, kata orang itu. Di hari itu, di detik itu, cuma hitungan menit, langsung tiba-tiba ada yang tawarin dia. Oh, dia bilang, jazakallah khair kalau begitu. Ya udah, sekarang coba cek tiket terdekat, saya belikan. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi saya harus urus visa. Lalu kata orang Saudi itu, apa Anda pernah ke Eropa sama Amerika? Lalu kata dokternya, iya pernah. Oh, kalau orang punya visa Amerika dan Eropa, itu bisa masuk umroh tanpa pakai visa umroh. Ini juga sebagai informasi buat Bapak Ibu ya, pemerintah Saudi sudah punya kerjasama sama Eropa sama Amerika. Kalau di paspor Anda ada visa itu, Anda bisa masuk tanpa visa umroh, gitu ya. Maka akhirnya saya bilang, saya tiba-tiba bawa baju saya aja yang saya mampu, saya ke bandara berangkat dan betul-betul sholat tarawih di Madinah. Ini tinggal bagaimana kita bermuamalah sama Tuhan kita Allah. Allah melihat innamal a'malu binniyat, Bapak Ibu sekalian. Dalam riwayat yang lain, ya, al-ghazi fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Kemudian datang sudahnya wal hajj, orang yang haji. Datang sudahnya wal mu'tamir, orang yang umrah. Wafdullah, itu adalah tamu-tamu Allah. Gitu. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka sampai kepada mereka brosurnya, panggilannya segala macam, lalu mereka menjawabnya. Wasa'alu fa'atahum, karena mereka mau jawab panggilan haji dan umrah itu, maka pada saat mereka minta, Allah pun menjawab panggilan mereka atau doa-doa mereka. Ini keutamaan luar biasa gitu. Kemudian ini juga ada yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan sebutkan semua keutamaannya, sebagian saja karena melihat waktu ya. Ini biasanya jadi bahan manasik kami. Saya akan sebutkan ini hadis mulia sekali. Saya langsung ke terjemahan saja ya. Ini ada seorang sahabat bilang begini, waktu lagi haji di Madinah, aku pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW di Masjid Mina. Tepatnya sahabat ini ada di dalam bahasa Arabnya. Ya, ini sahabat yang bernama ya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya, sahabat ini berkata, ya dari Ibnu Umar. Ini hadisnya Bapak Ibu sekalian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar bilang begini, aku pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW di dalam Masjid Mina. Ini lagi musim haji, lagi pakai baju ihram gitu ya, lagi haji. Tiba-tiba seorang laki-laki dari Ansar dan seorang laki-laki dari Thaqif. Dua suku, satu dari Madinah, satu dari Thaqif. Dua-duanya mendatangi Nabi SAW, kemudian keduanya memberi salam dan berkata, wahai Rasulullah, ya, beliau mengatakan berdua, kami datang untuk bertanya kepadamu. Nabi SAW mengatakan, jika kalian mau berdua, ya, aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian akan tanyakan untuk maksud kedatangan kalian, ya, dan apa yang kalian ingin pertanyakan kepadaku, niscaya aku lakukan. Dan jika kalian mau, aku menahan diri dan kalian bertanya, lalu aku pun memberitahukan. Maksudnya begini, Nabi bilang kepada dua orang ini, sebelum mereka bertanya, kalau kalian mau, sebagai bentuk mukjizat dari Allah, sebelum kalian bertanya, saya sudah jelaskan. Sebagai mukjizat kepada Allah. Kalau kalian mau saya sampaikan, kamu datang karena ini, kamu datang karena ini. Kalau mau juga saya diam, kalian boleh sampaikan.
Maka keduanya karena penasaran mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu sampaikan kepada kami. Lalu yang dari suku Thaqif bilang begini kepada orang Ansar, kamu duluan aja. Maka yang dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku. Maka Nabi bilang begini, nah ini mulai ya, kamu datang kata Nabi kepadaku untuk bertanya tentang ya, kepergianmu dari rumahmu menuju Al-Baitul Haram. Kayak Bapak Ibu daftar di travel, tujuannya bayar untuk pergi ke Masjid Haram, tawaf, umrah, ya, sa'i, ya, tawaf dan sa'i tahallul untuk umrah ataupun haji. Dan apa pahala yang kamu dapatkan darinya? Lalu tentang sholat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim, apa yang kamu dapatkan? Lalu tentang sa'i, jalan antara Safa dan Marwah, dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang wukufmu pada sore hari di Arafah, dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang melontar jumrah dan apa pahala yang kamu dapatkan, serta tentang kurban yang kamu lakukan, pahala apa yang kamu dapatkan, juga tawaf ifadah atau wajibnya haji. Maka sahabat yang dari Ansar ini bilang, demi Rabb yang mengutusmu dengan benar, maksudnya betul-betul ya Rasulullah, demi Allah sungguh ya memang untuk hal tersebut aku datang bertanya kepadamu. Jadi membuktikan ini mukjizat Allah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya apabila kamu pergi dari rumahmu menuju ke Baitul Haram, menuju ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf, untuk sa'i, untuk sholat, untuk umrah, maka tidaklah untamu meletakkan kakinya dan tidak pula mengangkatnya, melainkan Allah mencatat untukmu dengannya satu kebaikan dan menghapus satu dosa. Jadi setiap, kalau zaman dulu kan unta Bapak Ibu sekalian, kalau zaman sekarang roda mobil, baling-baling pesawat, ya, rel kereta, semua itu akan dinilai. Semuanya itu ada satu pahala, catat dihapus satu dosa. Kalau unta dulu satu kali angkat kaki, pahala dihapus satu dosa. Satu lagi diangkat, satu pahala, satu dosa, begitu seterusnya. Ada riwayat sesudah ini, saya tidak buka lagi riwayatnya. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu dan untamu. Kita pun melangkah kaki ke travel, mendaftar, pergi ke bandara, ya, semua roda mobil kita, baling-baling pesawat, kita dari Madinah ke Mekah naik kereta, semua itu ya kecuali akan dicatat pahala dan dihapus satu dosa. Di sini tentu kita tidak tahu bagaimana cara hitungnya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, adapun sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim sesudah tawaf, ini cuma 3 sampai 4 menit saja. Rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas gitu ya. Maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak sahaya dari anak cucu Ismail. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu dalam hadis yang lain, kalau orang bebasin budak, maka setiap anggota tubuh budak itu akan menjadi pembebas dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, kemaluan dengan kemaluan, kaki dengan kaki, tangan dengan tangan. Maksudnya kayak contoh Abu Bakar waktu bebasin Bilal. Nah, Bilal itu penyebab bebasnya Abu Bakar dari neraka. Per anggota tubuh Bilal itu akan membebaskan Abu Bakar dari api neraka. Nah seperti itu. Kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya setelah tawaf, itu pahalanya sama bebasin satu budak dari anak Ismail. Lalu dikatakan, sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah, maka pahalanya bagikan memerdekakan 70 budak. Jadi dari Safa ke Marwah dapat 10 budak bebasin. Marwah ke Safa 10 budak lagi. 7 kali berarti 70 budak. Ini bukan main-main ini pahalanya. Sementara wukuf di Arafah, ini kalau haji, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, lalu membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya, seraya berfirman, hamba-hambaku datang kepadaku dari seluruh penjuru, segala penjuru, ya, yang sangat jauh dengan rambut yang kusut, hanya untuk mengharapkan rahmatku. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, kalau sekiranya dosa-dosa, Allah berkata pada para jemaah haji, tapi kita tidak bisa dengar tentunya, ini peringatan penyampaian dari Allah, bocoran kepada kita ini ya. Kalau seandainya kalian wahai para jemaah haji, ya, kalau dosa kalian sejumlah pasir dan sebanyak tetesan hujan atau seperti buih di lautan, maka niscaya aku akan mengampuninya. Berangkatlah dari Arafah ini, keluar dari Arafah, ya, seperti baru dilahirkan, atau dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan dosa-dosa yang kalian mohonkan syafaat baginya. Jadi kalau ada teman kita, kerabat kita pergi haji, kita bilang tolong doain saya. Kalau dia doain kita, kita dapat seperti dia. Itu mustajab doa. Adapun melontar jumrah ini Bapak Ibu sekalian, batunya kecil banget. Ini kami kasih gambar di sini batu-batu kecil sebenarnya ini ya.
Jangan dilihat karena gambar jadi batu kecil. Tidak boleh lempar batu besar. Ada batu kecil, itu 7 butir ya dilemparnya. Total semua jumrah itu sebenarnya sekitar 70 batu Bapak Ibu sekalian. Di Idul Adha 10 Zulhijjah itu 7 butir di Jumrah Aqabah. Ini ada penjelasan di haji sendiri nanti insya Allah. Kemudian di hari Tasyrik 11, 12, 13 kita melontar 21 batu. Diistilahkan dengan melontar kecil, sedang, besar. 21 di sini, 21 di sini, 21. Dia 7, jadi 21. Tanggal 11, tanggal 12 juga sama 21, tanggal 13 juga 21. Nah ini jadi totalnya 70 batu. Ini kata Nabi SAW, adapun ya batu yang dilontarkan, setiap kerikil yang kamu lemparkan diampuni satu di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Jadi satu batu kecil dengan cuma bilang Bismillah Allah Akbar, lontar, hitungan detik, gugur satu dosa besar. Ya. Itu kita lempar 70 batu, berarti 70 dosa besar. Makanya orang yang pulang haji itu betul-betul bersih dari dosa-dosanya gitu ya. Adapun kemudian dikatakan, sedangkan kurban yang kamu lakukan, maka dia akan disimpankan untukmu pahalanya di sisi Tuhanmu. Adapun pemangkasan rambut, mencukur rambut ya, maka untuk setiap helai rambut yang kamu cukur, kamu mendapat satu kebaikan pahala dan juga dihapuskan satu dosa darimu. Dalam riwayat lain, setiap rambut yang gugur pada saat kita tahallul, laki-laki afdolnya gundul kemudian boleh cukur, perempuan juga cukur, maka itu akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Sedangkan tawaf yang kamu lakukan di Baitullah sesudah itu, maka sungguhnya kamu tawaf sedangkan kamu sudah tidak lagi mempunyai dosa apapun. Dan Allah utus satu malaikat, walaupun kita tidak lihat, kalau selepas haji sambil memegang pundakmu, dan malaikat itu akan mengatakan, ya, dikatakan di sini, berbuatlah pada masa yang akan datang karena sesungguhnya dosa-dosamu yang lalu telah diampuni. Ini baru sebagian kecil di antara keutamaan yang Bapak Ibu dapatkan. Tentu ada belasan keutamaan dalam PowerPoint ini, saya tidak jelaskan semuanya. Itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di materi manasik kami ya. Tetapi keutamanya sangat banyak Bapak Ibu sekalian dari ibadah haji dan umrah itu. Maka coba Bapak Ibu lebih peka memahami tentang masalah keutamaan ini, kejarlah keutamaan tersebut ya. Ada satu keutamaan, maaf saya lupa, itu saya juga pengen sampaikan karena berhubungan dengan Dr. Abdul Aziz kemarin ya, rahimahullah, tentang masalah ini. Kita tutup dengan ini ya. Ini hadis Nabi SAW yang mulia, kata Nabi SAW, man kharaja hajjan famad kutiba lahu ajur hajjin ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar pergi haji lalu dia meninggal pada saat haji itu, prosesi haji, maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Contoh misalnya, Bapak Ibu pergi haji tahun ini, kita bukan mendoakan diri kita wafat, tapi semua orang akan meninggal. Kita pergi haji nih, terus kita meninggal tahun ini. Kemudian kiamat terjadi 100 tahun lagi, berarti masih ada 100 kali haji. Kita meninggal tahun ini, anggap haji pertama, lalu meninggal lagi haji. Maka dapat pahala haji sampai hari kiamat. Walaupun kita cuma sekali haji. Ini keutamaan luar biasa nih, ya. Kemudian dikatakan tentang umrah, "Man kharaja mu'tamiran famat kutiba lahu ajru mu'tamiri ila yaumil qiyamah." Siapa yang keluar umrah lalu wafat. Nah, sama dengan tadi sahabat kita Dr. Abdul Aziz rahimahullah. Beliau betul-betul tidak tahu, kayak Ustaz Rahmat bilang, tidak tahu kalau akan meninggal. Tapi karena dia rutin mengerjakan ibadah tersebut, dia berharap bisa meninggal lagi mengerjakan ibadah ini. Saya ucapkan hadis ini di salah satu kesempatan, ada beliau mengatakan, enak sekali Ustaz ya. Mungkin pada situ beliau berdoa gitu ya. Maka Allah kabulkan. Karena kata Nabi SAW, dan siapa yang meninggal pada saat lagi umrah, dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Ini kalau hari kiamat 100 tahun lagi, umrah misalnya setiap hari sekali, itu berapa ribu, puluhan ribu pahala umrah yang didapatkan. Lalu terakhir dalam hadis dikatakan, "Man kharaja ghaziyan famat kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah." Siapa yang keluar berperang kemudian mati di medan perang, bukan dibunuh oleh musuh, ajalnya datang, dibunuh musuh kan mati syahid. Ini enggak, keluar berperang tapi mati sebelum berperang misalnya. Tapi sudah keluar berperang, lalu dia meninggal, dicatatkan baginya pahala perang sampai hari kiamat. Nah, ini luar biasa. Belum keutamaan-keutamaan lain banyak sekali. Tentunya saya bilang di sini ada belasan. Ini biasanya materi manasik kami, tidak mungkin kami sampaikan semua. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kami sedikit memotivasi. Dan saya sendiri pribadi sudah sering menyampaikan materi ini. Setiap kali saya baca, saya selalu termotivasi. Dan sebagai kata penutup dari saya, setiap kali Bapak Ibu ingin termotivasi mengerjakan sebuah ibadah, maka usahakan Bapak Ibu mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu.
Kalau bahasa agamanya fadilah. Nah yang seperti ini nih fadilahnya kan. Kita tahu, oh ternyata dapat itu ya. Kadang-kadang kita baru tahu aja sudah termotivasi. Kadang-kadang kita sudah tahu tapi kita dengar lagi kita termotivasi juga. Nah ini semua tujuannya untuk itu. Jadi Bapak Ibu ingin rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam sebelum sholat malam. Anda rajin sedekah, mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Bakti sama orang tua juga sama. Jadi jangan pernah kerjakan ibadah apapun kecuali Anda sudah tahu apa yang Anda dapatkan dalam ibadah tersebut. Karena tidak ada satupun ibadah kecuali pasti ada janjinya. Sebagaimana kalau kita terbiasa mengerjakan satu perbuatan dosa, kita cari tahu tentang ancaman Allah di dosa itu. Pasti kita akan berhenti dengan secara sendirinya, itu secara otomatis. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin materi dari saya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sedikit agak panjang, tapi memang saya berharap ini sudah bisa mewakili apa yang kami sampaikan dari Uhud Tur pun, dari namanya, kenapa kami bentuk, apa yang kami janjikan Bapak Ibu sekalian tentang kenyamanan fasilitas dan juga ibadahnya. Dan juga sedikit kita tambahkan dengan manasik atau keutamaan ibadah umrah itu sendiri dan haji untuk memotivasi kita. Oh iya, ternyata pantas saya kalau pergi haji dan umrah. Dan ingatlah, Anda kalau pergi haji dan umrah jangan dilihat travelnya, tapi Anda lihat bagaimana antara Anda sama Allah Subhanahu wa taala, antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin itu ibadah terakhir kita. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.